Alasan yang mendasari mengapa Syekh Siti Jenar mengkritik habis-habisan para ulama dan santrinya, karena dalam kacamata Syekh Siti Jenar, mereka hanya berkutat pada amalan syariat, padahal masih banyak tugas manusia yang lebih utama yang harus dilakukan untuk mencapai tataran kemuliaan yang sejati. Dogma-dogma dan ketakutan neraka serta bujuk rayu surga justru membelenggu raga, akal budi dan jiwa manusia. Maka manusia menjadi terkungkung, rutinitas selalu lupa akan tugas-tugas beratnya. Manusia demikian menjadi gagal dalam upaya menemukan Tuhannya. Konsep surga neraka dalam Syekh Siti Jenar berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Menurut Syekh Siti Jenar, surga dan neraka adalah dalam hidup ini. Sementara para ulama mengajarkan surga dan neraka merupakan balasan yang diberikan kepada manusia atas amalnya yang bakal diterima kelak sesudah mati. Menurut Syekh Siti Jenar, orang mukmin telah keliru karena mengerjakan sholat jungkir balik, mengharap-harap surga, sedang surga sesudah kematian itu tidak ada. Sholat itu tidak perlu, dan orang tidak perlu mengajak orang lain untuk sholat. Sholat minta apa? Minta rezeki. Tuhan toh tidak memberi lantaran sholat. Santri yang menjual ilmu dengan siapapun mau menyembah Tuhan di masjid, di dalamnya terdapat Tuhan yang bohong. Para ulama telah menyesatkan manusia dengan menipu mereka jungkir balik 5 kali, pagi, siang, sore, malam, hanya untuk memohon-mohon imbalan surga kelak. Sehingga orang banyak tergiur oleh omongan palsunya, dan orang menjadi gelisah, tak enak ketika terlambat mengerjakan sholat. Orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri. Jikalaupun seseorang menyadari bahwa sholat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk menyembah Tuhannya, manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya dengan minta-minta imbalan hadiah surga. Orang-orang telah terbius oleh para ulama, sehingga mereka suka berzikir dan disibukkan oleh kegiatan menghitung-hitung pahalanya setiap hari. Sebaliknya, lupa bahwa sejatinya kebaikan itu harus diimplementasikan kepada sesama. Lebih lanjut, Syekh Siti Jenar menuduh para ulama dan murid mereka sebagai orang dungu dan dangkal ilmunya, karena menafsirkan surga sebagai balasan yang nanti diterima di akhirat. Penafsiran demikian adalah penafsiran yang sangat sempit. Hidup para ulama adalah hidup asal hidup, tidak mengerti hakikat. Tetapi jika disuruh mati, mereka menolak mentah-mentah. Surga dan neraka letaknya pada manusia masing-masing. Orang bergelimang harta, hidupnya merasa selalu terancam oleh para pesaing bisnisnya. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, jalan pun gelisah. Itulah neraka. Sebaliknya, seorang petani di lereng gunung terpencil, hasil bercocok tanam cukup untuk makan sekeluarga, menempati rumah kecil yang tenang, setiap sore dapat duduk bersantai di halaman rumah sambil memandang hamparan sawah hijau menghampar. Hatinya sesejuk udaranya, tenang jiwanya. Itulah surga. Kehidupan ini telah memberi manusia mana surga, mana neraka. Syekh Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosmos dan mikrokosmos. Sekurangnya kedua hal ini merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan, tidak kekal dan tidak abadi. Manusia terdiri atas jiwa dan raga
yang intinya ialah jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan. Sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera sebagai organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang. Semua aspek keragaan atau ketubuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat setelah manusia terlepas dari kematian di dunia ini akan kembali berubah asalnya, yaitu unsur bumi atau tanah. Syekh Lemah Abang mengatakan bahwa bukan kehendak angan-angan, bukan ingatan, pikiran atau niat, hawa nafsu pun bukan pula kekosongan atau kehampaan. Penampilanku sebagai mayat baru, andai menjadi gusti jasadku, dapat busuk bercampur debu. Nafasku terhembus di segala penjuru dunia. Tanah, api, air kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru. Bumi, langit, dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia. Manusialah yang memberi nama.